Pemirsa, saya saat ini sedang di dalam mobil perjalanan menuju ke Sumber Setaman. Sumber Setaman terletak di Kabupaten Malang, tepatnya di Gondang Legi. Ini saya satu mobil dengan koordinatornya, Mas Bandung. Itu ada Nyonya di belakang, Nyonya Bandung. Terus selalu semangat menemani suami dan Tangguh juga. Nah, ini Mas Amin dari Navigator Indonesia. Di belakang ada Pak siapa Pak itu Pak? Pak Heri dari Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Tangguh Pandanwangi, dan saya sendiri Hendro BL dari Kelurahan Tangguh Mercosari. Ikuti terus perjalanan saya. Hari ini tanggal 13 ya. 13 ya Mas ya? Iya, 13 Juli di Sumber Setaman, pelatihan BPBD untuk water rescue. Salam Tangguh. Tangguh. Lagi Mas? Tangguh. Masuk. Oh, itu Mas, waterproof kamera. Biasanya aku nggawe katanya cari yang sepi. Sudah tak Ibu, sudah tak larang ini untuk masyarakat ini. Iya, kayaknya dilarang. Ini sudah memasuki lokasi. Kiri nanti di lapangan aja. Turun terus ya. Sebenarnya aku tak mau di sana langsung. Ya bondan ya. Saya kira resik ya kan. Nah, ini beberapa peserta pelatihan dari Kelurahan Tangguh, Malang Raya, juga dari anggota BPBD Kota sendiri sudah masuk ke lokasi pelatihan. Pemirsa, sekarang kita sudah memasuki tempat sejarah. Ini mobil sudah diparkir. Kita sekarang menuju ke lokasi pelatihan. Teman-teman sudah menunggu di sana. Ini terus perjalanan saya, Hendro BL bersama kawan-kawan dari Kelurahan Tangguh Malang Raya, juga dari BPBD Kota Malang, juga dari komunitas Navigator Indonesia. Hari ini, hari Sabtu 13 Juli 2019, di pelatihan water rescue. Salam Tangguh. Pelatihan kita ngopi dulu, diajak ngopi sama teman-teman ini dari Mercosari. Wah, enak ya, wis teko dhisik ya. Halo, selamat pagi. Nah, ini sudah datang ini Pak siapa saya lupa nih Pak. Pak Sodik, Mas Sozi dari Rorodowo. Nah, ini ada bosen dulu ini. Sebelum saya melakukan orang, Iya, ada mobil. Ya? Anu macet di jalan. Saya tangguh ngopi dulu ya. Bangsa menghadapi bencana, semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara wujudkan. Kita mulai pelatihan water rescue. Ini bagi yang nggak bisa renang di sini bisa. Dan itu pelatihan menyelam di sana itu Mas Osi dari Kelurahan Rorodowo. Mas. Ya, sudah berjajar menunggu giliran termasuk saya sendiri. Latihan renang gratis ini. Halo Bu. Ini lokasi kita ini di pemandian Sumber Taman namanya pemirsa. Jadi di Kabupaten Malang, di wilayah Kabupaten Malang. Tepatnya di Gondang Legi, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Ini sebetulnya tempat sangat bersejarah karena ini mungkin dulunya hutan, jadi masih banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon beringin dan pohon-pohon yang lain yang mengelilingi pemandian ini. Dan menurut pelatih kami tadi, instruktur kami tadi, tempat ini sedikit wingit itu agak angker sedikit, tapi nggak apa-apa karena kita kesini sudah minta izin dan kita tujuannya bagus.
untuk pelatihan water rescue yang diadakan BPBD Kota Malang bersama tim SAR, juga tim PRC Kota Malang bersama Kelurahan Tangguh Semalang Raya. Saksikan terus perjalanan saya hari ini untuk dilatih. Salam tangguh. Pemirsa, ini sekarang kita udah membilas badan, tapi membilasnya tradisional sekali ya, di sungai-sungai yang mengalir seperti ini. Ini ada masjid juga di sini. Monggo. Nah, ini seperti ini. Nah, ini air mengalir seperti ini, bersih. Pemirsa, ini mengalir ke bawah ke sungai. Ini di sana juga ada, itu sumber juga di sana. Nah, itu kelihatan dari jauh ada sumber mengalir. Itu di atasnya juga ada tempat buat ganti baju tapi terbuka, outdoor sekali. Sama ada air mengalir juga, jadi bisa membilas badan di sana dan insya Allah bersih karena airnya mengalir. Air mengalir itu suci, bisa dipergunakan untuk wudhu juga. Di sini musola juga tidak ada tempat wudhu seperti keran atau apa, tapi memakai air mengalir seperti ini. Jadi wudhu di sini. Sambil menunggu makan siang, kita berkeliling dulu, melihat situasi sekitar. Salam tangguh, salam cangkruan teras melodi. Asik. Tentu saja kita harus rela hati. Malam ini malam berakhir dengan rasa rindu di saat Mungkin teman-teman bisa ke dalam. Waktu makan siang, kita usai dihibur sama biduan. Biduannya dari Kertang Kidul Dalam tadi itu ya. Ada juga ya joget. Oh iya teman-teman, untuk mohon maaf menghilangkan sebelumnya, penat nanti kalau sambil nyanyi-nyanyi. maksudnya habis ya sudah selesai. Maksudnya nggak ada lagi. Siap. Ya. Kelurahan Tangguh yang ada di Kelurahan Sekota Malang, Bapak. Dan alhamdulillah ketika kita mengadakan pertemuan di Kelurahan Orotowo, kita sudah menyepakati bersama bahwasanya kita membentuk paguyuban pengurusan Kelurahan Tangguh, Bapak. Sehingga untuk menindaklanjuti ini, setiap bulan semua pengurusan Kelurahan Tangguh ini ada pertemuan, Bapak. Untuk tempatnya berdiri, Bapak. Jadi untuk mengakrabkan silaturahmi semua kepengurusan Kelurahan Tangguh di Sekota Malang ini, semua swadaya sendiri, dan itu pertemuan setiap bulan, Bapak. Kalau nggak salah nanti untuk rencana bulan ini dilaksanakan di Penanggungan, Pak. Ya, jadi kita rutin agar supaya nanti koordinasinya lebih bagus. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal Pelatihan water rescue yang diadakan BPBD Kota dengan mentor-mentor instruktur dari pelatih renang di BPBD Kota sendiri sudah usai. Ini sudah menuju ke mobil masing-masing untuk pulang. Ini perbekalan dan juga peralatan sudah dimasukkan. Perahunya juga sudah mau dinaikkan lagi, perahu dari BPBD Kota. Oh, perahu sana ya? Oh, perahu yang kono. Oh, perahu di kono loh. Oh. Mana? naik Ranger. Oh, turun ah? Belum. Oh, belum. Perahunya kan naik Ranger. Iya, iya. Sudah mulai pulang. Salam tangguh, salam cangkruan teras melodi. Jumpa lagi dengan kegiatan saya berikutnya. Bersama saya Hendro BL dan teman-teman dari Kelurahan Tangguh Merjosari, juga dari Kelurahan Tangguh Semalang Raya, juga dari BPBD Kota sendiri. Salam tangguh, salam cangkruan teras melodi. Naikkan kembali. Perahu ini sangat berguna tadi untuk latihan kita di pelatihan materi water rescue.
Pulang latihan kita menikmati sempol dulu. Nah, terima kasih Bu. Nah, ngono pakai helm. Wah, sip. Itu sempol asli, Bu. Sip ya. Radio pakai direk, gak iso. Repeater gak iso. Tuh, karena ini belakang. Biasa Pak Iswanto yang itu. Ya, fotoin di sini nanti kesini. Fotonya. Sampe dhisik ya. Iki lho. Ranger kosong iki lho loro iso mlebu. Ranger kosong itu. Oke, Ranger kosong Langsung lho. pulang ah. Ya padha Mbak nang anu nang Saya aja. oh yo Salam tangguh, salam cangkruk antiras minum. enak deh kono. Empuk. Wis ah, wis ah. Pak, daripada sempit-sempitan. Enggak apa-apa. Hah? Biasa. Seneng kecepet tangannya. Biasa, Bu. Beneran. Bisa Nggak usah itu. Jangan kenceng-kenceng yang kakinya nggak muat. Soalnya nek sono logo mburi biasa arep. Nah, logo mburi dibuka. Sih, itu kaca. Belum. Oke lho. Nonton di rumah. Iku seje ku, Mbak. Wis. Lek wong situ iki jan nah. HP wong situ iki pelaku. Mengabadikan Mas. Lho navigator ku iku kudu. Momen penting ya. Depan kanan, depan kiri ngono. Belok kanan Mas. Oh, belok. Kameranya harusnya yang ada koordinatnya, Pak. Oh, anu, ada ya kayak gitu Mas. Ya, kalau itu nanti masih ini. Masih Iya. belum dipercaya. Pakai kamera apa? Kalau Jadi langsung muncul ya otomatis ya. iya. Jadi berita hoax ini. Iya. Berita hoax Oh, hindari. filenya dibawa nggak Mas? Master ya? aja download ada, Pak. Lho kalau download jarine anu. Katanya berbayar. Ini untuk foto, untuk kamera. Oh, Oh. enggak yang Aku biasanya nggak yang kemarin itu kan aku kayak tak install ini kan tak flash ulang itu. Hilang akhirnya karena yang kemarin Mas Jordi itu malah nggak muat ininya apa? Nanti kan tanggal 16 kan jangan Oh iya, ketemu nanti. hijau itu. Bisnya nggak mengalah. Ada mobil kecil mas. Panik. Sebelum tenggelam dia akan panik. Nah, kemarin sudah diberikan materi tentang BLS. Apa BLS, Bu? 10. BLS kemarin sudah diberikan di PMI. Rumiyin kulo nggak ada sampai 30-an Pak, tapi ya ditumbasi lari itu udah. Basic Cepet life so, padahal support gara- kuncinya kata ada berapa kalau penolong orang itu? Cepet so. Tapi lek Kegawat daruratan. Nggih, makanya itu. Ciumanane iku lho. Aku ono metal dulu kan. Oh, Ada 3. Apa saja, Bu? Lek golek sing pas sih. nggih. Ono sing Ini kegawat daruratan di air. Ada yang berbeda kegawat daruratan pada saat terjadi trauma di darat dengan di air. Kalau di darat itu kuncinya kan CAB. Bener masih ingat? CAB. Nah, virus itu Sirkulasi. boten-bosen nih sampai kapanpun. RW breathing. Tapi kalau di air tidak bisa sirkulasi. Kulo dulu. malah anu sering nambah-nambah niku CAB ya, sirkulasi. cuma dikai kadang ya tumbas ya. Nah, kalau di air juga demikian. Yang penting adalah bagaimana breathingnya dia bisa bernafas. Nah, kegawat daruratan di air itu ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu tenggelam. Orang tenggelam itu bukan berarti dia tidak bisa berenang. Orang bisa berenang, bisa tenggelam enggak kira-kira? Bisa. Kenapa kok bisa tenggelam? Ya, bisa karena kram, bisa karena kelelahan. Maka seseorang akan tenggelam. Kemudian bisa saja kaitannya dengan binatang di air. Ya, kalau misalkan di laut itu ada ubur-ubur,
kemudian ada ikan pari, bisa juga karena kedalaman. Seseorang itu kalau tenggelam, ya, akan ada dikompresi. Karena setiap kita di dalam air maupun di ketinggian, itu akan ada perubahan tekanan. Setiap 10 meter, maka akan ada tekanan 1 atmosfer. Maka pada orang yang menyelam, baik menggunakan alat maupun tidak, maka yang terasa adalah di telinga, bahwa itu ada tekanan. Orang tenggelam bisa juga karena minum minuman keras, gitu ya. Bisa juga karena trauma. Misalkan pada saat orang itu misalkan ngejuk gitu ya, turun ke air yang tidak tahu bahwa itu dangkal, maka akan terjadi cedera kepala. Maka ada beberapa persyaratan. Dia harus berenang. Berenang itu minimal kalau di penyelaman itu dia harus bisa berenang minimal 50 meter. Kalau dengan alat dia harus 200 meter. Yang kedua, dia harus bisa selam tahan nafas, yang biasanya dilakukan oleh orang awam. Yang ketiga, dia harus bisa bertahan di air. Kalau istilah itu di renang, itu namanya water trapen. Bagaimana kita menjejakkan kaki di air supaya kita bisa terapung. Kemudian yang berikutnya, harus bisa mengapung, floating kalau bahasa asingnya. Ini yang harus dimiliki. Apakah orang yang tidak bisa berenang bisa menjadi penolong untuk di air kira-kira? Bisa Bu ya? Bisa. Pertolongan di air itu bisa di darat, gitu ya. Bisa di air. Di air itu ada dua, satu adalah di permukaan, yang kedua adalah underwater, di bawah air. Karena itu pertolongan di air itu tadi bisa di darat. Kalau di darat yang kita lakukan, kita bisa melempar benda-benda yang bisa mengapung. Kalau kita tidak ada benda yang bisa mengapung, kita bisa menggunakan galah. Kalau kita tidak punya galah, kita lempar tali dengan benda yang bisa mengapung.